Halo, BBM naik. Gimana para pecinta dua tak, khususnya para pengguna Ninja? Apakah motornya harus dijual? Ayo kita diskusi setelah yang satu ini. Jangan kemana-kemana mas bro, stay tune pada channel 02 Top. Grow hard, what you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas bro? Nah, sehat-sehat ya. Video kali ini kita mau coba bahas BBM, kenaikan BBM. Pemerintah kan udah resmi ya menaikkan BBM kemarin di hari Minggu bulan September ini, minggu pertama tahun 2022. Akhirnya BBM kembali naik. Nah, apa kabar para pengguna motor dua tak atau para pengguna Ninja yang sebelumnya pakai Pertamax harga 12 sekarang menjadi 16 kalau tidak salah. Terus Pertalite yang dari 7.000-an sekarang ke 10.000. Bagaimana? Ngenes ya mas bro? Rasanya enak ya? BBM naik, terus kondisi motor kita dua tak. Wah, seru banget. Apalagi dengan kondisi sekarang yang teman-teman mungkin pekerjaannya masih belum dapat, saya doakan cepat dapat pekerjaan. Yang teman-teman lagi merintis usaha, semoga usahanya maju. Dan teman-teman yang sudah usahanya maju, semoga makin maju makin sukses. Amin ya Allah. Nah, saya sedikit curhat tentang pengguna Ninja dua tak ya. Motor dua tak itu kan dua langkah. Beda dengan 4 tak. Dua langkah itu artinya piston bergerak untuk menghisap bensin, menghantam dan dibuang lagi. Nah, efeknya kalau jika dibandingkan dengan motor 4 tak, pasti motor 2 tak itu cenderung lebih boros, tapi tidak semuanya. Kalau dibandingkan dengan cc yang sama 150, kita mengambil contoh 4 tak mungkin Fixer, mungkin CBR 150 atau motor-motor Matic pada umumnya yang 150 cc yang konsumsi BBM-nya bisa sampai di 1 liter banding 30, 1 liter banding 35, bahkan ada yang 40 km per liter. Nah, sedangkan motor 2 tak ini kalau saya pakai itu rata-rata 1 liternya itu 20 sampai 25, tergantung dari kondisi jalan teman-teman. Nah, itu akibatnya adalah sedikit banyak ya menguras kantong lebih tebal. Yang sebelumnya saya jalan mungkin menghabiskan 50.000 untuk pulang pergi karena jarak yang saya tempuh sekitar 120-an kilo. Itu 50.000 masih sisa ya. Mungkin sekarang ya harus lebih, artinya karena kenaikan BBM. Nah, gimana sih strategi saya supaya Ninja saya itu bisa saya pakai tapi tetap istilahnya hemat di kantong. Sebelumnya kan saya tetap menggunakan Pertamax ya. Kadang-kadang Pertamax kalau ada rezeki lebih, kadang-kadang juga Pertalite. Tapi dengan kondisi yang sekarang, kebetulan ini kompresinya masih rendah bawaan pabrik. Jadi saya masih menggunakan yang oktannya itu 90 atau Pertalite. Turun kelas ceritanya dari yang biasanya 92 ke 90. Ya mau nggak mau setidaknya sampai penghasilan saya itu stabil, ya mungkin akan kembali lagi ke yang oktannya 92. Itu resikonya. Terus kemudian kalau teman-teman tidak ingin turun, artinya dari yang semula bisa mungkin 98 oktannya atau 92 oktannya teman-teman tetap, teman-teman saya sarankan sih ya sedikit mengurangi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Contohnya teman-teman yang perokok seperti saya yang sebelumnya mungkin sehari bisa 1 bungkus atau setengah bungkus atau 2 bungkus atau lebih, ya lebih dikurangi, mau nggak mau kan, daripada nggak ngebul
motornya dan mengambil jatah lebih banyak ke uang dapur, kan nggak mau tentunya. Nah, solusi saya pertama itu. Kemudian solusi yang kedua, kita harus punya lapangan penghasilan yang lain. Mungkin teman-teman bisa mulai dengan berdagang, mungkin via online, mungkin berdagang bener-bener buka usaha baru, atau teman-teman yang tidak ada modalnya berdagang, contohnya menyalurkan atau membantu orang yang ingin jual barang. Contohnya si A butuh menjual barang motor atau hewan gitu. Jadi teman-teman sebagai penyalur untuk mencari konsumen. Itu kan teman-teman hanya modalnya biasanya lewat HP, lewat jaring sosial. Teman-teman tidak membutuhkan modal tambahan yang banyak. Artinya kita coba modal HP dan koneksi kita. Itu juga bisa menambah penghasilan teman-teman supaya Ninja ini tetap ngebul, tetap jalan, tetap sesuai semestinya. Dan juga teman-teman bisa untuk menambah penghasilan untuk dapur gitu. Itu sih solusinya. Terus dampak baiknya apa sih sebenarnya buat negara kenaikan itu, BBM terutama? Sebenarnya kenaikan BBM ini kan kalau kita baca berita kan tidak terlepas dari dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Tapi pendapat itu bisa saja benar, bisa saja salah. Terbukti dengan adanya minyak dunia yang kemarin tahun 2000 berapa ya, saya lupa, tahun 2011 kah atau tahun 2010 atau 2012 gitu. Minyak dunia itu pernah menyentuh di harga $100 per barel lebih, tapi tetap harganya itu di angka 6 ribuan. Nah, sebenarnya kenapa kok sekarang yang tidak jauh berbeda tapi kondisi BBM-nya tetap naik. Jadi kalau menurut kacamata saya pribadi, boleh salah boleh benar, ini itu adalah jumlah stok di pasaran teman-teman. Jadi mau nggak mau harga tetap dipres supaya beban APBN kita negara tidak jebol. Teman-teman juga tidak mau kalau APBN kita negara kita terlalu banyak untuk subsidi BBM. Tapi kalau negara kita maju, kita doakan bersama-sama negara kita ini maju, uangnya berlimpah, negara kita cadangan devisanya banyak, semoga subsidi itu kembali digalakkan lagi. Jadinya harga bisa murah gitu. Kalaupun tidak bisa akan subsidi, ya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan penghasilan kita, saya dan teman-teman semua penonton ini penghasilannya naik. Yang teman-teman sekarang masih karyawan menjadi dipromosikan, atau teman-teman yang sekarang belum bekerja mendapatkan pekerjaan, dan yang belum dapat orderan dalam penjualan, semoga teman-teman segera mendapat penjualannya dengan bagus. Itu, amin. Nah, kemudian dampak jeleknya teman-teman kenaikan BBM itu. Terkadang kalau kita lihat demo, kan ngapain sih demo, anak-anak itu demo, mahasiswa dengan orang-orang itu demo untuk kenaikan harga BBM, menolak. Ya sebenarnya ada bagus dan tidaknya. Kabar untuk tidak bagus dampak dari kenaikan BBM ya, pertama memang nanti ongkos kirim dari pabrik ke konsumen itu akan naik teman-teman. Mereka kan juga menggunakan kendaraan umum ya, menggunakan bahan bakarnya mungkin solar, entah bensin. Itu kan jadi cost produksinya naik pastinya dari pabrik itu. Nah, alhasil nantinya kalau kita tetap mengacu pada harga kenaikan yang tinggi, mau tidak mau ya perusahaan akan menaikkan harga pabrik, harga barang mereka. Mau nggak mau, karena beban produksi yang tinggi, ataupun mengurangi jumlah produksinya atau kualitasnya. Kalau kualitas sih saya jamin enggak ya, cuman size-nya biasanya, ataupun sedikit menambah harga eceran tertingginya gitu. Ya mau nggak mau gimana, karyawan tetap harus
bekerja, mendapatkan penghasilan, mereka juga dengan adanya BBM naik, mereka juga butuh gaji tambahan, perusahaan pasti juga tidak akan diam. Itu kabar jeleknya. Dan bagi teman-teman yang belum bekerja mungkin atau diputus kontrak, itu jelek banget efeknya. Karena apa? Yang sudah punya anak, tidak punya pekerjaan, amit-amit maaf banget ya, mungkin buat beli susu aja sedikit kerepotan, apalagi tambah kenaikan BBM. Itu teman-teman. Jadi kembali lagi ke topik, kalau Ninja ini sebenarnya boros tidak boros yaitu relatif ya, relatif untuk sebagai penggunaan. Kalau teman-teman menggunakannya hanya seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 3 kali, ya is no problem, itu tidak terlalu berpengaruh. Atau bahkan teman-teman digunakan hanya saat sunmori aja, tetap menggunakan BBM non subsidi itu lebih bagus, terutama lebih bagus pada mesin, pembakaran, dan keawetan terutama. Gitu. Terus apalagi yang dampak bagi para pengguna 2 tak pastinya. Ya mau nggak mau biasanya kalau pengen irit, ya kalau teman-teman punya motor yang lain ya dipakai. Mungkin selang-seling 1 hari 4 tak, mungkin besoknya pakai Ninja. Kalaupun teman-teman hanya 1 motornya Ninja aja, ya udah nggak masalah. Toh teman-teman masih bisa aktivitas, masih bisa jalan kan, motornya itu menggunakan motor, jadi ya aman-aman saja. Gitu. Nah, intinya teman-teman kalau merasa terbebani dengan kenaikan BBM ini, ya teman-teman sedikit menurunkan konsumsi bahan bakar minyak terutama dari motor kesayangan. Kalau teman-teman kantongnya tebal ya jangan, nggak masalah. Malah justru kita harus mendukung kenaikan BBM ini. Kenapa sih mendukung? Karena bisa menambah dari pendapatan negara itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman yang punya uang atau bahkan yang istilahnya berpenghasilan mampu, ya justru ini kesempatan teman-teman untuk saling membantu negara ataupun membantu dari teman-teman yang masih menggunakan BBM subsidi. Jadi teman-teman mengalokasikan dana sedikit, belepotan, untuk membantu teman-teman yang masih menggunakan BBM subsidi. Itu mulia teman-teman. Jadi teman-teman di sisi lain menggunakan motornya dengan bijak, dengan bagus, tapi teman-teman tetap menyumbangkan dengan tidak terasa teman-teman yang lain supaya bisa bekerja, bisa berjalan dengan bagus atau dengan baik. Kebayangkan teman-teman menyisihkan mungkin tidak terasa mungkin 100 atau 200 perak dari pembelian BBM itu, tapi di sisi lain orang yang lain di sana itu mereka bisa bekerja karena ada BBM subsidi. Mulia sekali itu teman-teman. Itu sepenggal kisah dari BBM yang naik ini. Apakah kita harus menolak dan menerima? Ya terima saja. Toh suatu saat kalau BBM dunia akan turun, ya per barelnya saya yakin akan turun kembali BBM itu. Jadi kita doakan semoga ya perang segera usai, negara damai, dunia ini damai, tenang. Terus kemudian saya teringat kata teman saya, teman bekerja saya, jangan fokus pada kenaikan harga BBM-nya, tapi ayo kita fokus kepada bagaimana cara meningkatkan penghasilan kita. Oke teman-teman, mungkin cukup kali sekian aja kali ya, ngomong panjang lebar ya, mohon maaf apabila banyak salah kata. Kemudian ini hanya sharing aja sebagai pengguna 2 tak Ninja gitu. Apakah harus dijual? Ya enggak lah. Motor kesayangan tentunya begini-begini kan dia memberikan teman-teman akses untuk bekerja dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Jadi sayangilah motor kalian, tetap menggunakan BBM yang bagus. Jikalau tidak kantong kita kurang,
ya kita sedikit menurunkan saja nggak masalah. Tapi diselingi dengan ya mungkin hari sebulan ini menggunakan subsidi, bulan depan menggunakan pertalite. Sebenarnya nggak apa-apa sih itu. Oke, teman-teman cukup sekian ya. Mudah-mudahan teman-teman banyak rezekinya. Jangan lupa subscribe kalau suka, like, kemudian share kalau teman-teman ingin menge-share. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Subscribe juga teman-teman kalau ingin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa sholat 5 waktu. Salam damai, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.